Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di kalangan arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Tahun 2026, tepatnya pada bulan Januari, dan yang rame itu menjelang tahun baru, yaitu akhir Desember. Apa yang terjadi? Bahwa para influencer atau penggiat media sosial dilaporkan oleh SBY dan Demokrat ke polisi. Ya, saya kira memang medsos kita belakangan ini cukup luar biasa liar ya, tidak bisa dikontrol dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Bahkan begitu banyak akun-akun anonim, ya tujuannya cukup banyak. Kadang dia ingin memuji orang, kadang juga untuk menyerang orang dan sekaligus merusak kredibilitas figur-figur tertentu. Tapi kan di era yang serba terbuka, saya kira sekarang sangat gampang untuk mendeteksi akun-akun anonim yang sekalipun namanya tidak jelas, itu siapa, tidak ada foto, tapi karena terverifikasi dengan email dan nomor handphone ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat itu terkonfirmasi bahwa kok rasa-rasanya ada akun-akun anonim yang diorkestrasi, ini sistematis yang sepertinya dirasa oleh Partai Demokrat menyerang kehormatan Pak SBY. Itulah yang sepertinya membuat reaksi ada indikasi soal ingin melaporkan akun-akun tertentu, pihak-pihak tertentu yang terafiliasi, apalagi ada istilah-istilah masif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya terkait dengan ijazah ini, kan sejak awal sudah mulai memunculkan teka-teki. Siapa sih aktor dan dalangnya? Siapa sih yang turut serta memainkannya? Kalau itu hanya sebatas opini dan pendapat publik, mungkin tidak bisa dijadikan kredensial diukur. Tapi kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa oh ijazah ini ada yang mengorkestrasi, ada orang besar, ada kaitannya dengan persaingan 2029. Tapi kan itu Pak Jokowi sendiri yang bilang ada orang besar di balik kasus ijazah nah, ini. Nah itu yang saya sebut, teka-teki ini yang selalu memunculkan kira-kira siapa sosok itu. Nah sepertinya Partai Demokrat itu menyisir di media sosial, memention gitu ya nama Pak SBY, mungkin juga menyebut Partai Demokrat yang dianggap menjadi bagian dari Tapi Mas Adi melihat ada arah ke sana, collab antara Pak SBY dengan Bu Mega bahkan dikatakan. Ini nggak main-main loh collab ini. Kalau mau pakai cocoklogi ya cocok-cocok saja. Itu komentar dari seorang pakar yang melihat situasi dan kondisi bagaimana antara citra partai, citra seorang tokoh besar, dan berhubungan dengan media sosial. Seakan-akan Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat merasa di-downgrade atau diasumsikan berada di balik hiruk pikuknya ijazah palsu yang dituduhkan oleh Roy Suryo. Partai Demokrat resmi melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat akun tersebut dinilai membuat provokasi dan fitnah karena telah menuding Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalang dibalik isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kabar dilaporkannya keempat pemilik akun ini dibagikan langsung oleh politikus Partai Demokrat Andi Arief pada Selasa 6 Januari 2026. Andi Arief mengatakan bahwa pelaporan dilakukan karena somasi terhadap keempat akun ini tidak diindahkan. Andi Arief memastikan bahwa laporan tersebut telah diterima kepolisian dan terdaftar secara resmi. Ia juga membagikan surat laporan yang telah dibuat. Keempat akun yang dilaporkan yakni akun YouTube Agri Fanani, kemudian akun YouTube Bang Boy YTH, akun YouTube Kajian Online, dan akun TikTok @Sudirowibudi. Keempat akun ini dinilai menyebarkan hoaks dengan menuding SBY terlibat langsung dalam isu ijazah palsu Jokowi. Apakah hal ini akan bisa berdampak positif terhadap SBY dan Demokrat? Apakah justru tidak sebaliknya? Asumsi-asumsi para YouTuber atau TikToker yang secara pribadinya ternyata menjaga nama baik Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Boleh dikatakan kalau para YouTuber dan beberapa TikToker itu adalah para pendukung Joko Widodo. Tapi hal ini bisa saya lihat
dari akun-akun mereka, mereka itu bergerak secara mandiri. Dengan demikian, ada asumsi-asumsi, apalagi didukung oleh pernyataan Joko Widodo yang mengatakan bahwa tuduhan ijazah palsu oleh Roy Suryo itu sepertinya ada orang besar di balik peristiwa itu. Walaupun sudah dibantah oleh Roy Suryo, semuanya akan membantah. Hanya hukum nanti yang akan memastikan. Yang ternyata sekarang jelas Roy Suryo dan kawan-kawan sudah jadi tersangka. Tinggal menunggu P21 penyerahan ke kejaksaan. Apakah Roy Suryo dan kawan-kawan akan ditahan? Hanya penyidik di Polda Metro Jaya yang tahu. Tapi uniknya di sini, yaitu demi menjaga citra, kewibawaan, jangan sampai merasa di-downgrade, dijatuhkan dengan sebuah asumsi, maka Demokrat melaporkan akun-akun tersebut, tepatnya adalah 4 akun, dan sekarang berubah menjadi 3 akun yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, karena 1 akun sudah menyatakan minta maaf bahwa dia tidak menyerang SBY. Dia akan mengatakan secara profesional menjaga sepak terjangnya Roy Suryo. Dalam arti ya menjaga Jokowi dari hiruk pikuknya isu ijazah palsu tersebut. Sekarang tinggal 3 yang akan dilaporkan, yang sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, karena permintaan maaf yang diminta oleh Demokrat tidak kunjung tiba. Makanya Demokrat melaporkan ke kepolisian. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali memanas dan kini mulai menyeret sejumlah tokoh penting. Salah satu nama yang ikut terseret dalam pusaran isu ini adalah Presiden kelima RI, sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus tak terima Megawati disebut dalam kasus ijazah tersebut. Hal ini menindaklanjuti pernyataan politikus Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebutkan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merasa terganggu dikaitkan dengan isu ijazah palsu hingga dianggap berkolaborasi dengan Megawati. Deddy menyatakan isu ijazah adalah ranah hukum dan etika, bukan masalah politik. Ini unik, yang unik, yaitu Megawati PDIP mendukung langkah SBY dan Demokrat untuk melaporkan akun-akun tersebut ke kepolisian. Nah, di sini ternyata terjadi kekompakan. Banyak orang sudah tahu bahwa hubungan mantan Presiden Indonesia SBY dengan mantan Presiden Megawati tidak pernah baik-baik saja. Walaupun terjadi hubungan secara formal antar kepartian di parlemen, tapi sepertinya secara pribadi SBY dan Mega itu tidak pernah berhubungan secara baik-baik saja. Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan Pilpres tahun 2009 ya, 2009 itu mengalahkan Megawati. Dan disitulah perseteruan antara Megawati dengan SBY, dan itu terulang seperti Megawati tidak suka dengan Jokowi karena Jokowi tidak mau mendukung langkah Megawati dan PDIP.
Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan Partai Demokrat terkait tudingan yang menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan laporan tersebut kini tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Secara kepartian mendukung melalui Deddy Sitorus bahwa PDIP juga mendukung langkah dari Demokrat untuk melaporkan akun tersebut karena merasa PDIP juga seperti disinggung, Megawati seperti juga disinggung oleh para di akun-akun tersebut oleh influencer. Sepertinya Megawati dan SBY ada di belakang kasus ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo. Jadi merasa dituduh atau diduga sehingga PDIP dan SBY ingin membersihkan namanya dengan jalan bukan menjawab apa yang dilontarkan asumsi-asumsi tersebut, tapi justru menggunakan langkah hukum. Dan banyak netizen yang menyayangkan sikap tersebut karena sikap Presiden SBY dan Megawati sepertinya sangat jauh dengan perilaku Presiden Joko Widodo yang selalu pemaaf, tidak pernah memenjarakan atau melaporkan ke kepolisian orang-orang yang mengkritiknya, kecuali orang yang memfitnah secara kebangetan seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Baik, dari sini kita akan lihat bahwa dua partai sudah sama-sama merasa perasaannya tersakiti oleh para YouTuber dan TikToker atau asumsi-asumsi yang ada di masyarakat. Dan ini menggelinding dengan sangat liar. Dan dengan demikian muncul lagi sebuah asumsi bahwa dua partai tersebut akan bersama-sama untuk menjadi oposisi. Oposisi terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Karena isunya sang putra mahkota AHY itu digadang-gadang untuk menjadi wakil presiden. Nah, kalau tidak kesampaian, makanya kemungkinan besar di tahun 2029 sudah terjadi peperangan sejak sekarang, kompetisi sudah jadi dirintis dari sekarang, yaitu apakah AHY akan melawan Prabowo Subianto yang tetap mempertahankan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presidennya. Kalaupun akan kembali pasangan Anies Baswedan bersama AHY melawan Prabowo Subianto dan Gibran di tahun 2029, kalau kalah maka ya jelas Demokrat akan menjadi oposisi lagi bersama PDIP. Akankah demikian? Kita tunggu. Perjalanan masih jauh. Jadi asumsi-asumsi, analisis itu adalah sah-sah saja. Itu adalah pikiran-pikiran masyarakat yang semestinya ditanggapi dengan bijak oleh para petinggi-petinggi partai. Bukan justru melaporkan ke kepolisian. Sampai di sini perjumpaan dengan saya Bagawan Kinayuan. Sampai jumpa di lain kesempatan.